Halo teman-teman, kali ini kami akan menjelaskan mengenai teori kognitif. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Perkembangan kognitif memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar. Perkembangan kognitif pada dasarnya merupakan proses mental. Proses mental tersebut pada hakikatnya merupakan perkembangan kemampuan penalaran logis atau development of ability to respond logically. Bagi Piaget, memandang perkembangan kognitif sebagai proses bertahap di mana anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi lingkungan. Kemudian yang kedua, teori belajar menurut J.S. Bronner, yaitu belajar penemuan. Menurut J.S. Bronner, teori belajar menekankan pada cara individu mengorganisasikan apa yang telah dialami dan dipelajari, sehingga individu mampu menemukan dan mengembangkan sendiri konsep, teori, dan prinsip-prinsip melalui contoh yang dijumpai dalam kehidupannya. Teori perkembangan belajar Albert Bandura. Menurutnya, aspek penting dalam pembelajaran manusia yang berhubungan dengan bagaimana individu memahami, memproses, dan menggunakan informasi untuk mempengaruhi perilaku. Bandura terkenal melalui teori pembelajaran sosial atau social learning theory yang kemudian berkembang menjadi teori kognitif sosial atau social cognitive theory. Oke, selanjutnya fungsi kognitif. 1. Perhatian merupakan menyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersamaan. Yang kedua, memori atau daya ingat. Berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang, hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan oleh otak. Yang ketiga, merasakan dan mengenali. Misalnya, mampu membedakan sesuatu yang ada di sekitarnya, jeruk dengan lemon, semangka dengan melon, dan lain-lain. Dan yang keempat, kemampuan berbahasa, mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu penerapan teori kognitif pada konseling. Kecerdasan atau sering disebut intelijen seseorang sejalan dengan interaksi antara aspek perkembangan yang satu dengan aspek perkembangan yang lainnya, dan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Begitu juga dengan lingkungannya. Maka dengan itu individu mempunyai kemampuan untuk belajar dan meningkatkan potensi kecerdasan dasar yang dimiliki. Membahas tentang perkembangan kognitif berarti membahas tentang perkembangan individu dalam berpikir atau proses kognisi atau proses mengetahui. Konseling kognitif perilaku merupakan sebuah model konseling yang menggabungkan prinsip-prinsip dan metode kognitif dan perilaku dalam sebuah pendekatan yang singkat. Konseling kognitif perilaku dapat dilaksanakan secara efektif baik dalam latar individu maupun kelompok. Konseling kelompok kognitif perilaku dapat dilaksanakan dalam dua format kegiatan, yaitu dengan kelompok homogen di mana semua anggota kelompok mempunyai masalah yang sama, dan yang kedua ada format kelompok terbuka di mana anggota kelompok bergiliran mengungkapkan masalah mana yang akan dibahas. Pelaksanaan konseling kognitif. Pelaksanaan konseling kognitif memiliki beberapa tahap, yaitu yang pertama menciptakan hubungan yang sangat dekat dan aliansi kerja konselor dan klien, dan menjelaskan dasar pemikiran dari penanganan yang akan diberikan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah perilaku dan kognisi. Selanjutnya, menetapkan target perubahan yang harus dipilih klien secara spesifik dan dapat dicapai. Yang keempat, penerapan teknik kognitif perilaku, yakni penghentian pola pikir dan penggunaan pola pikir. Sedangkan teknik perilaku yang digunakan adalah stimulus dan reinforcement. Yang kelima, monitor perkembangan dengan menggunakan penilaian terhadap perilaku sehari-hari. Yang keenam, ada mengakhiri dan merancang program lanjutan untuk menguatkan generasi dari apa yang dicapai. Oke, selanjutnya ada tujuan konseling kognitif. Tujuan dari konseling kognitif yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan mampu menolong konseli dalam mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat mencoba mengurangi.
Materi selanjutnya mengenai tujuan konseling kognitif. Tujuan dari konseling kognitif yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Konselor diharapkan mampu menolong konseli dalam mencari keyakinan yang sifatnya dogmatis dalam diri konseli dan secara kuat mencoba menguranginya. Kemudian tentang penilaian dalam konseling kognitif, terdapat beberapa cara, yaitu yang pertama, wawancara konseli, membahas tentang masalah yang muncul, riwayat perkembangan seperti keluarga, sekolah, karir, dan hubungan sosial, pengalaman masa lalu, dan lain-lain. Konselor harus menghindari pertanyaan yang bias. Kemudian yang kedua, pemantauan diri bisa dilakukan dalam buku harian, rekaman audio, atau mengisi kuesioner. Salah satu metode yang umum adalah Dysfunctional Talk Record atau DTR yang mempunyai kolom di mana konseli menggambarkan situasi, menilai dan mengidentifikasi emosi, dan merekam pikiran otomatisnya. Yang ketiga, pengambilan sampel pemikiran. Konseli dapat merekam pemikiran mereka dalam tape recorder atau notebook. Hal ini dapat berguna dalam mendapatkan data yang terkait dengan situasi tertentu. Kemudian yang terakhir, kuesioner laporan diri dapat digunakan untuk menilai keyakinan irasional, pernyataan diri, atau distorsi kognitif.